Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi seperti ini tidak bosan-bosannya Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu cuci tangan ketika selesai melakukan aktivitas, kemudian menggunakan masker ketika kalian keluar dari rumah dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kalian masih ingat materi minggu yang lalu tentang interaksi sosial. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang interaksi sosial, tapi yaitu berjudul bentuk-bentuk interaksi sosial. Materinya interaksi sosial, sematerinya bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah satu, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Kedua, menganalisis 3 contoh bentuk interaksi sosial yang asosiatif di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Keempat, menganalisis 3 contoh bentuk interaksi sosial yang disosiatif di lingkungan sekolah. Untuk lebih memahami lagi materi tentang hari ini, Ibu akan memberikan video kepada kalian. Silakan menonton dulu video berikut. Menyaksikan video tersebut, Ibu harap kalian mulai dapat memahami apa itu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 2. Ada yang proses asosiatif, kemudian ada proses yang disosiatif. Proses yang asosiatif ini mengarah kepada persatuan. Contohnya kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kemudian interaksi yang disosiatif ini mengarah kepada perpecahan. Contohnya kompetisi, kemudian kontroversi, dan kemudian konflik. Kita akan membahas satu persatu apa itu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi misalnya kalian di sekolah itu melakukan kerja bakti, kemudian juga bisa di kampung melakukan gotong royong, itu adalah contoh bentuk kerjasama. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Nah, di dalam akomodasi sendiri ini biasanya berperan kalau di masyarakat itu misalnya ketua RT. Ketua RT bisa mendamaikan warganya yang sedang bermasalah. Kemudian lebih tinggi lagi ada polisi. Jadi misalnya polisi juga bisa meredakan
mengatur atau menstabilkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian asimilasi. Asimilasi adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan kehilangan ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Contohnya pernikahan antar budaya. Jadi ketika orang misalnya menikah, orang dari Amerika menikah dengan orang Indonesia, mereka tidak lagi membawa budayanya masing-masing. Mereka sudah menyatukan budaya baru. Karena ketika mereka masih membawa budayanya masing-masing, maka tujuan pernikahan itu mungkin nanti tidak akan tercapai. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi adalah sebuah proses sosial di mana ada dua atau lebih pihak yang saling berlomba, lalu berbuat sesuatu demi mencapai kemenangan. Nah, di dalam kompetisi ini kalian biasanya mungkin di sekolah pernah melakukan lomba antar kelas. Di situ nanti ketika satu pihak tidak bisa menerima kekalahan, mungkin nanti akan terjadilah perkelahian, ya, atau bentrok. Nah, itu biasanya menyebabkan yang namanya disosiatif, ya. Kemudian ada lagi kontroversi. Kontroversi di sini adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Kontroversi ini ditandai dengan adanya ketidaksukaan, ya, ketidaksukaan terhadap suatu hal yang biasanya disembunyikan. Contoh, misalkan pemerintah memberikan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, tapi masyarakat menolak kenaikan tersebut. Jadi masyarakat atau mahasiswa mewakil biasa melakukan demo, itu contoh dari kontroversi. Kemudian ada lagi konflik. Nah, konflik ini adalah hal yang benar-benar sudah menyangkut pertentangan antara kedua pihak. Contohnya perang. Jadi benar-benar mereka sudah pada posisi untuk saling menghancurkan. Itulah bentuk-bentuk dari interaksi sosial, baik yang asosiatif maupun disosiatif. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, kalian bisa melakukan diskusi dengan teman-teman kalian, yaitu menganalisa apa saja contoh bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di sekolah, baik itu asosiatif maupun disosiatif. Kemudian apa dampaknya bagi kalian nantinya. Kemudian kalian bisa melakukan kegiatan mengisi lembar LKPD yang sudah ibu berikan, dan nanti hasilnya bisa kalian unggah di Classroom ataupun kalian nanti kirim lewat WhatsApp. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kita simpulkan bahwa bentuk interaksi sosial itu ada dua. Ada proses asosiatif yang mengarah kepada persatuan, kemudian proses disosiatif yang mengarah kepada perpecahan. Dan untuk minggu depan, Ibu akan mengingatkan kalian, silakan membaca materi selanjutnya, yaitu tentang lembaga sosial. Kemudian tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, cuci tangan di rumah, kemudian gunakan masker ketika keluar, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.